Number 2, get out of your culture. Kemudian keluar dari sanak saudaramu. Number 3, get out of your father's house, tradition. Dan keluar dari rumah bapamu, tradisi. And that's the problem with our generation. Dan itu adalah masalah di generasinya saat Because itu. the reason why we can't walk with God Karena alasan kenapa kita tidak bisa berjalan bersama dengan is Tuhan. because we try to mix our walk with God with culture and tradition. Karena seringkali kita menggantikan itu dengan tradisi dan budaya yang ada di kehidupan So kita. sometimes God will tell you, do this. You say, no, Tidala. In our culture, we don't do this. In our tradition, we don't do this. Jadi pada saat Tuhan memerintahkan sesuatu, biasanya kita akan bilang, aduh tidak bisa, itu tradisi kita tidak seperti itu, budaya kita tidak seperti itu. And there's one thing I know about God. Dan ada satu hal yang saya tahu tentang If Tuhan. God has got a plan for your life, Kalau Tuhan sudah punya rencana untuk hidup saudara, God is going to take you out of your comfort zone. Tuhan akan memanggil saudara untuk keluar dari zona nyamannya saudara. Because your comfort zone does not determine your future. Karena zona nyaman itu tidak bisa menentukan tujuan hidup saudara. God will stretch you. Tuhan tuh akan menarik saudara. Because until he stretch you, he can't spread you. Karena dengan menarik dia dapat memperbesar saudara. He's going to stretch your faith. Dia akan menarik imanmu. He's going to stretch your Dia mindset. akan menarik pemikiranmu. He's going to stretch your emotions. Menarik emosimu. Because he's got a plan and a purpose for your life. Karena Tuhan itu punya rencana dan maksud untuk So hidup saudara. God told Abraham, oh my God, Jadi Tuhan memberitahukan kepada Abraham at 75, pada usianya yang sudah berumur 75 God tahun. showed up in the life of Abraham. Tuhan muncul dalam kehidupan Abraham. If you are 75 years of age here, Jadi kalau ada saudara di sini yang sudah berusia 75 tahun. if you are 80 years of age here, Kalau sudah ada yang berusia 80 tahun. it's never too late. God still has a plan for your Tidak life. ada kata terlambat, Tuhan tetap punya rencana ya bagi kehidupan Somebody saudara. shout amen. Katakan amin. But the Bible says, Tapi firman Tuhan berkata, God began to tell Abraham, Tuhan mulai memberitahukan Abraham, he says, get out of your father's house. keluar dari rumah bapamu, Get out of your culture. keluar dari budayamu, Get out of your tradition. keluar dari tradisimu, Get out of your country. keluar dari negerimu. Because every country has a way they behave. Karena setiap negara itu punya budaya sendiri. When you see an African, say, yeah, this is an African because he behaves like an African. Ya, jadi ketika kita melihat orang Afrika, kita tahu, oh ini dia orang Afrika karena dia bertingkah seperti orang Afrika. When you see an Australian, say, no, this one is an Australian. The way he talks, the way he dresses, the way he behaves. Ketika kita lihat seorang, kita tahu, oh dia dari Australia, dari cara dia berbicara, cara dia berpakaian. So as we walk with God, Jadi pada saat kita berjalan bersama dengan we do Tuhan, not behave like where we are coming from. kita tidak bersikap seperti dari mana kita berasal. We behave like where God is taking us to. Kita bersikap dengan bagaimana berdasarkan tempat di mana Tuhan mau membawa kita. That's why our mentality has to change. Karena itu mental kita harus berubah. Because your mentality determines your realities. Karena mental kita yang akan menentukan kenyataan yang akan Your kita mentality hadapi. will determine your capacity and ability. Karena mental itu yang akan menentukan kapasitas dan kemampuan kita. So look at what God said. Jadi lihat apa yang akan Tuhan God said, katakan. Abraham, Tuhan katakan, if Abraham, you do what I'm asking you to do, jika kamu melakukan apa yang saya perintahkan I will kepadamu, bless you. saya akan memberkatimu. I will make your name great. Aku akan membuat namamu I besar. will bless those who bless you. Aku akan memberkati mereka yang memberkatimu. And I will curse those who curse you. Dan aku akan mengutuk mereka yang And mengutukmu. through you, Abraham, Dan melalui engkau, Abraham, all the families of the earth shall be blessed. semua makhluk di bumi akan diberkati. What it means is that Abraham, the reason why I'm going to bless you Jadi alasan kenapa saya ingin memberkatimu, is because you have determined to walk with me. karena kau sudah bersedia untuk berjalan bersama dengan And because you saya. are determined to walk with me, Karena engkau sudah mau untuk berjalan bersama I dengan will saya, make you an example of generational blessing. saya akan membuat engkau menjadi contoh teladan bagi generasi-generasimu. You know, I want to pray prayer for you this morning. Dan itu yang akan ingin saya doakan bagi saudara That through di you, sini, bahwa melalui saudara, Your generation will be blessed. generasi-generasimu akan Can I hear diberkati. amen? Bolehkah Lift up saya your hands. Say, mendengar I amin? will walk with God. Angkat tangan saudara dan berkata, saya akan Now. berjalan bersama dengan Tuhan. Now, that was Genesis chapter 12. Itu adalah Kejadian 12. Now, you understand when God gave him the promise, Dan kita mengerti bahwa pada saat Tuhan memberikan janji kepada Abraham, it wasn't activated.
itu belum terjadi. Look at Genesis chapter 17 verse 1. Please follow me. Kita Follow me. I'm lihat going somewhere. Kejadian pasal 17 Please ayat go 1. there. Go there. Genesis chapter 17 verse Kejadian 1. 17 ayat 1. When Abraham was 90 years old, Ketika Abraham berumur see that? 99 tahun, in chapter 12, 75. di kejadian 12 tadi dia berumur 75 tahun. In chapter 17, 90 Di years. kejadian 17 dia sudah berumur 99 God tahun. appeared to him and said, Tuhan muncul kepadanya dan berkata, I am the Almighty God. saya adalah Wait. Tuhan yang Wait, berkuasa. the word Almighty is the name of God we call El Shaddai. Tuhan yang berkuasa itu adalah yang kita sebut sebagai El Shaddai. El Shaddai means the breasted one, the more than enough God, the God that's more than enough. The God that is more than enough. Oh, El Shaddai adalah Tuhan yang lebih dari cukup. But you understand in chapter 12, Tapi kita mengerti di kejadian 12, God did not appear to Abraham as El Shaddai. No. tapi Tuhan tidak, di kejadian 12, Tuhan tidak muncul kepada Abraham sebagai El Shaddai. He appeared to him as God. Dia muncul sebagai Tuhan. And the Greek name for God is Elohim. Dan nama yang lebih besar dari Tuhan adalah Elohim. But as Abraham walked with God, Tapi ketika Abraham berjalan bersama God dengan began to Tuhan, show Abraham the dimension of who he is. Tuhan mulai menunjukkan dimensi bahwa siapa dia Because sebenarnya. God is a dimensional God. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan dimensi. The more you know God, the more you know you have not known him yet. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan tahu kalau kita masih belum mengenal Tuhan. And every dimension of God you know Dan setiap dimensi dari Tuhan yang kita tahu, comes by revelation. itu Revelation. datang melalui pewahyuan. It comes by encounter. Itu Encounter. datang dapat kita dapatkan melalui perjumpaan. There are people who only know God as Jehovah Shalom. Ada orang yang hanya mengenal Tuhan sebagai Jehovah There are Shalom, those who only know God as Jehovah Rapha. sebagai Yehova Rafa. But there are people Tapi ada that orang-orang knows God yang mengenal as Tuhan Jehovah Rapha, sebagai Yehova as Rafa, Jehovah Nisi, sebagai Yehova as Jehovah Nisi, Shammah. sebagai Why? Yehova Shana. Why? Kenapa? Because as they walk with God, Karena saat mereka berjalan bersama God Tuhan, begins to reveal his dimensional nature to them. Tuhan mulai mewahyukan dimensi-dimensi dirinya kepada mereka. So at 90, Jadi pada saat umur 99 God tahun, appeared again. Watch me. I'm going somewhere. Follow me. Tuhan muncul lagi, perhatikan saya. God now said, Abraham, Tuhan bilang, Abraham, sir, I thought saya berpikir that in chapter 12, di kejadian 12, that was when the blessing was activated. But I discover the blessing was not activated in chapter 12. jadi saya berpikir mungkin di kejadian 12 itu berkatnya sudah terjadi, tapi ternyata belum. Look at verse 2 of Genesis Kita chapter lihat 17. kejadian 17 ayat 2. It says, and I will make my covenant whoo, Dan aku akan mengadakan perjanjian between me and you, antara aku dan engkau, and I will multiply you. dan aku akan membuat engkau Verse 3, sangat and banyak. Abraham Ayat 3, fell on his face dan lalu sujudlah Abram, and said to him, dan Allah berfirman As for kepadanya, me, dari pihakku, my covenant is with you, inilah perjanjianku dengan and engkau, you shall be a father of many nations. engkau akan Look at menjadi bapa sejumlah besar Look at bangsa. me. Lihat saya, perhatikan In the saya. Bible, Dalam Alkitab, there are those God relates with them by promise, ada yang Tuhan berhubungan dengan Tuhan melalui perjanjian. and there are those God relates with them by covenant. Tapi ada juga yang Tuhan memberikan mereka itu lewat perjanjian yang tadi, yang pertama lewat janji-janji. Promise and covenant is not the same. Janji dan perjanjian itu tidak sama. For instance, Contohnya, what keeps husbands and wife is not promise, it's covenant. yang mengikat antara suami dan istri itu bukan janji, tapi perjanjian. Because Ikatan. promise can fail, Karena janji itu bisa saja gagal, bisa diingkari. but covenant can never fail. Tapi perjanjian, ikatan itu tidak bisa gagal. And in every covenant, Dan dalam setiap ikatan, there are two things you see in a covenant. ada dua hal yang dapat kita lihat. Number one Yang pertama is relationship. adalah hubungan. Number two Yang kedua is trust. Trust. adalah kepercayaan. Because covenant Karena perjanjian is atau an ikatan agreement between two people adalah persetujuan antara dua orang. that is sealed with an oath. Dan yang dimeteraikan dengan sebuah meterai.
Sometimes blood is used as covenant. Mungkin saja ada di beberapa tempat itu bahkan menggunakan darah sebagai Sometimes tandanya. sacrifices are made for covenants. Bahkan ada beberapa tempat yang harus melakukan pengorbanan. So untuk God had to perjanjian itu. stretch Abraham Jadi Tuhan ini mau menarik Abraham from promise dari janji into the covenant. ke perjanjian atau If you ikatan continue tadi. to read in verse 17, Jadi kalau saudara baca tadi di Kejadian 17, after the covenant, setelah perjanjian itu God changed his name Tuhan mengubah namanya from Abraham to dari Abraham Abraham. menjadi Abraham. So as long as the promise was there, he was just Abraham. Jadi selama Abraham. janji itu masih ada di situ, dia masih tetap menjadi Abram. But when he moved into the covenant, Tapi ketika perjanjian itu terjadi, he became dia Abraham, berubah menjadi the Abraham, father of generations, Bapa segala bangsa. the father of nations. Bapa segala bangsa. This morning, Pagi ini, the promise of God is good, janji Tuhan itu baik. but there is a higher level, Tapi ada level yang lebih tinggi lagi, which is the covenant. yaitu perjanjian. When you enter into covenant with Pada God, saat saudara masuk dalam perjanjian dengan Tuhan, you are not blessed alone. Your children's children are blessed. bukan hanya saudara saja yang diberkati, tapi anak saudara, generasi-generasi saudara pun When yang you diberkati. enter into a covenant with God, Pada saat saudara masuk dalam perjanjian dengan Tuhan, everything about your generation, God is responsible. apapun yang terjadi kepada generasi saudara itu adalah tanggung jawab Tuhan. When you enter into a covenant with God, Ketika saudara masuk melalui perjanjian dengan Tuhan, your generation becomes a blessing to other generasi generations. saudara akan menjadi berkat bagi generasi-generasi yang lain. Why? Mengapa? Because you are walking with God. Karena saudara berjalan bersama dengan Friends, Tuhan. hear me this morning. Saudara dengar saya pagi ini, This is a season where we need to rise and walk with God. ini adalah musim di mana kita harus bangkit dan berjalan bersama dengan It's Tuhan. no more business as usual. Bukan hanya bisnis seperti biasa, It is time to walk with God. inilah adalah But here saatnya it kita is. berjalan dengan Tuhan. Now, every covenant will be tested. Setiap perjanjian itu akan diuji. Every covenant relationship will be tested. Setiap Oh, perjanjian Rapasikalaba. atau pelajaran itu akan Look at me. diuji. God tests. God does not tempt. Tuhan itu menguji, dia bukan mencobai. Satan can tempt, but God does not tempt. God Tuhan, tests. iblis itu mencobai, tapi Tuhan tidak mencobai. Tuhan menguji. Sometimes what you are going through may be a test from God. Terkadang apa yang kita alami mungkin adalah merupakan ujian dari Tuhan. In a marriage Dalam pernikahan, where there is no test, ketika tidak ada ujian, that marriage is a fake marriage. pernikahan itu adalah pernikahan yang palsu. Test will come. Test will come. Dan ujian itu pasti akan datang. Challenges will come. Tantangan pasti akan ada. Trials will come. Pencobaan pasti akan ada. Sometimes the test actually comes to reposition the relationship better. Dan terkadang ujian itu datang untuk menjadikan hubungan itu menjadi lebih baik lagi. Look at Genesis 22 verse 1. Kita lihat Kejadian 22 ayat 1. So, chapter 12, Jadi tadi Chapter pasal yang 13, ke-12, 17, chapter 14, ke-14, chapter 15, 15, chapter 16 16, was a process into the covenant. itu semua adalah proses menuju ke perjanjian. Then chapter 17, Dan di pasal yang ke-17, Abraham stepped into the covenant. Abraham Watch itu this. melangkah masuk ke dalam But perjanjian. in chapter 22, Tapi di pasal ke-22, God tested the covenant. Tuhan itu menguji And God said, Abraham, perjanjian itu. Tuhan bilang, Abraham, give me your only son, berikan kepada saya anakmu yang whom satu-satunya, you love so much. yang sangat engkau kasihi. God is very specific. Tuhan itu sangat If spesifik. God had said, Kalau Tuhan telah berkata, Abraham, give me your son, berikan anakmu. Abraham would have given God Ishmael. Mungkin Abraham akan memberikan Ismail. And you know, Ishmael smells. Dan tahu bagaimana Smells. Ismail itu bisa mencium. But God says, Tapi Tuhan bilang, give me your only son you love. berikan kepada saya anakmu yang sangat engkau kasihi. That suggests to me Dan itu memberitahu kepada saya, that Abraham is a type of God. Isaac is a type of Jesus in the old covenant. It's a shadow. jadi itu seperti kalau Abraham itu Tuhan, terus Ishak itu adalah Yesus. Gitu. Because God gave Jesus the only son to die for us. Jadi karena Tuhan itu kan memberikan Yesus kepada kita untuk mati untuk And kita. Abraham gave his only son Isaac as a shadow, as a type
of God giving his son Jesus. Dan itu sama seperti Abraham mau mengorbankan Ishak bagi kita. And the Bible says Dan Alkitab berkata, Isaac was already 17 years old. 17. Ishak itu sudah berumur 17 years 17 old. tahun. When God told the father to sacrifice him to Pada God. saat Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan dia. But Abraham Tapi Abraham obeyed the covenant. menaati. He didn't argue with God. Dia tidak sama sekali tidak And while berdebat they dengan were Tuhan. going, Dan mereka pergi, it was a 3 days journey, itu adalah perjalanan selama which is 3 a hari. shadow of the death of Christ and the resurrection of Dan itu Christ. 3 seperti days. ibaratnya seperti hari kematiannya Tuhan selama 3 hari. And Isaac asked the father, Dan sebagai seorang bapak, Pa, dia bilang, "Pa, here is the wood. Wood. ini adalah kayu-kayunya, Here is Ishak the berkata. knife. Dan ini adalah pisaunya, Here is the fire. dan ini ada api di sini. Where is the ram for sacrifice? Di mana yang untuk korban bakarannya ada di mana?" I love Ishak what bertanya. Abraham said. Dan saya sangat suka apa yang Abraham bilang. Abraham activated the dimension of God. He says, God will provide. That's Jehovah Tuhan, Jireh. Abraham dengan iman dia mengaktifasi apa yang Tuhan katakan. Dia bilang Tuhan yang akan menyediakan. Because when you walk with God, Karena pada saat saudara berjalan bersama dengan Tuhan, everything you need from God will be provided by God. apapun yang saudara butuhkan akan Tuhan sediakan. So it's important to walk with God. Jadi sangat penting untuk saudara jalan bersama dengan Tuhan. Christianity is not a religion. Kekristenan itu bukan agama. Christianity is walking with God. Kekristenan itu adalah berjalan bersama dengan Tuhan. There are people who walk for God and there are people who walk with God. Ada orang-orang yang berjalan untuk Tuhan, tapi ada orang-orang yang berjalan bersama dengan Don't Tuhan. walk for God, walk with God. Itu adalah berjalan, bukan berjalan bersama Tuhan, tapi berjalan bersama Tuhan. When you Untuk Tuhan. walk with God, you can walk for God. Pada saat saudara berjalan bersama Tuhan, saudara akan dapat bekerja untuk Tuhan. Because our value in this kingdom is determined by the price we pay by walking with God. Karena apa yang kita dapat, nilai-nilai yang kita dapat saat ini itu berdasarkan harga yang kita bayar untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Walking with God is very expensive. It will cost you. Berjalan dengan Tuhan itu sangat-sangat mahal harganya. Until you walk with God, Hingga saudara berjalan bersama Tuhan, God cannot walk with you. Tuhan tidak akan bisa berjalan bersama Until you walk dengan with God, saudara. Sampai saudara sendiri mau berjalan God bersama cannot dengan use Tuhan. you. Tuhan tidak akan bisa menggunakan saudara. What does it mean to walk with God? Apa itu artinya berjalan bersama dengan 3 Tuhan? definitions that the Lord gave me. Ada 3 definisi yang Tuhan berikan untuk Number saya. 1, to walk with God means Yang pertama, berjalan bersama Tuhan artinya is to go in the same direction with God. adalah berjalan di tujuan yang sama dengan Tuhan. That means God is going this way, you are not going the other way, you are going with God. Jadi Tuhan jalan kemana, kita ikut Tuhan jalan di situ. Jangan jalan ke tempat yang lain. That is walking with God. Itu adalah berjalan bersama God is Tuhan. not saying something else and you are doing something else. No. Tidak, Tuhan mengatakan A, kita mengatakan B. Tidak. That means your actions, your words are the same with what God tells you to do. Yang berarti sikap dan perkataan kita sama dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Number 2, what does it mean to walk with God? Yang kedua, apa itu artinya berjalan bersama It Tuhan? means Itu berarti following in the steps of God. adalah mengikuti langkah-langkah Tuhan. Following in the steps of God. Mengikuti langkah-langkah Tuhan. What does it mean? Apa itu It artinya? means your steps are ordered by God. Ordered Itu by ada God. berarti langkah-langkah kita itu diarahkan, diperintahkan oleh Tuhan. You don't do things until God gives you the clarity to do it. Saudara tidak akan melakukan sesuatu hingga Tuhan memperjelas apa yang harus saudara lakukan. You don't do things because everybody is doing it. No. Kita melakukan sesuatu bukan karena semua orang melakukan itu, tidak. And the Bible says Dan Alkitab that the berkata steps of the righteous, bahwa langkah-langkah menuju kebenaran they are ordered by God. itu semua diperintahkan dan diatur oleh You Tuhan. can't order your steps Saudara tidak bisa mengatur langkah saudara because you are limited as humans. karena saudara itu kita terbatas sebagai manusia. But when you walk with God, Tapi saat kita berjalan bersama Tuhan, God begins to order your steps Tuhan itu yang akan mengatur langkah day by saudara. day, Hari demi hari, week by week, minggu demi minggu, month by month, bulan demi bulan, year by year. tahun demi God tahun. orders your steps. Tuhan yang akan mengatur And when langkah-langkah God saudara. orders your steps, Dan saat Tuhan mengatur langkah saudara, your results becomes massive. saudara itu akan menjadi besar. I have one prayer for you this morning. Saya punya satu doa bagi saudara pagi Many ini. of you seated here, you are confused about destiny. Banyak yang di sini yang sedang duduk dan bingung You're tentang masa asking depan God, saudara. Lord, what do I do? What do I do? How do I do it?
Banyak saudara yang bertanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya harus lakukan itu. The key is this. Inilah kuncinya, Walk with God berjalan bersama Tuhan and things will work for you. dan semuanya akan terjadi bagi saudara. Walk for God, walk with God, Berjalan bersama Tuhan and things will work for you. dan semua itu akan terjadi bagi saudara. Number 3, what does it mean to walk with God? Dan yang ketiga, apa itu artinya berjalan bersama Tuhan? means- Itu berarti To be guided by His Word. untuk diarahkan dengan firman-Nya, oleh That means firman-Nya. the Word of God becomes the manual of your life. Jadi berarti firman Tuhan itu menjadi seperti buku manualnya kehidupan kita. The Word of God becomes the standard of your life. Firman Tuhan itu Look at menjadi me. standar hidup kita. When you go to the store to buy electronics, Seperti saat misalnya kita pergi ke sebuah toko untuk beli alat elektronik, they give you warranty. mereka akan berikan garansi And they give you the manual through which you can study to operate that system. dan mereka akan kasih seperti kartu garansi supaya gimana kita bisa nanti ambil garansi. If you display the direction, the manual, you will struggle to operate that system. Nah, terus nanti akan ada buku manual di mana kalau kita ikuti buku manual itu, kita akan bisa mengoperasikan alat elektronik itu. So when God created you and me, Jadi pada saat Tuhan menciptakan saya dan saudara, He is our manufacturer. Dia itu adalah seperti penciptanya kita. The manual He gave us is the Bible, the Word of God. The Bible is the manual God gave us. Jadi Alkitab itu adalah buku manual yang Tuhan berikan bagi So kita. when you allow the Word of God to guide you, Jadi pada saat kita mengizinkan firman Tuhan mengarahkan hidup kita, you are walking with God. itu artinya kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan. You may not hear His voice, Mungkin saudara tidak bisa mendengar suaranya, but His voice is in His Word. tapi suara Tuhan itu ada dalam firman-Nya. Anytime you open your Bible to read, Setiap saat saudara membuka Alkitab saudara, membaca you are Alkitab saudara, actually hearing the voice of saudara itu God. sebenarnya sedang mendengarkan suara Tuhan. So God expects us Jadi Tuhan itu mengharapkan kita to be guided by His Word. untuk diarahkan oleh Not to be firman-Nya. guided by emotions or by Bukan feelings, diarahkan oleh emosi atau perasaan kita, but to be guided by the manual of our life, which is the Word of God. tapi diarahkan oleh buku manualnya kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. There are 7 blessings that God releases Jadi ada 7 berkat yang akan Tuhan lepaskan on every man or woman that walks with God. pada setiap orang yang berjalan bersama Tuhan. When you walk with God, Pada saat saudara berjalan bersama Tuhan, these 7 things will be seen in your life. These 7 things will be seen in your life. akan 7 hal ini akan saudara alami dalam hidup saudara. Go to Genesis chapter 12. Let me show you the 7 blessings. Genesis chapter 12. Kita kembali ke Kejadian 12. Genesis chapter 12. Kejadian 12. The Lord said to Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham, I will bless you. Aku akan memberkatimu. That's the first blessing. Itu adalah berkat yang pertama. I will. Aku akan. Look at me. Perhatikan saya. In English, when you say I will, Dalam bahasa Inggris pada saat kita mengatakan I will, it speaks of an intention. itu berbicara tentang intensi. It Sesuatu yang speaks ingin of a dilakukan. desire. Itu berbicara tentang sesuatu yang ingin dilakukan. A will, Sebuah keinginan, W-I-L-L, a will ya, sebuah keinginan, is something that is written down. Everybody has wills. sebuah warisan itu adalah sesuatu yang tertulis. I prayed for a girl in Java Saya suatu saat berdoa untuk many years ago. perempuan di Jawa. Many years ago. Beberapa tahun yang She lalu, lost her mother dia kehilangan at a ibunya very young age. di usia yang masih And I sangat was muda. prophesying over her. Dan saya bernubuat atas And hidupnya. I remember I told her, I said, Saya ingat saya berkata kepada dia, God is going to give you blessings you did not struggle for. Tuhan itu akan memberikan engkau berkat yang kau tidak perlu And mencarinya, you're tidak perlu berjuang going to untuk be itu. very rich. I just said that. Dan engkau akan menjadi sangat kaya. Saya hanya bicara So seperti last itu. week, Jadi minggu lalu, the pastor was telling me. pastornya itu memberitahukan So I pada was saya, asking of that girl because I love the way she dances in church. She loves God as a very young girl. saya sangat menyukai dia karena dia bagaimana dia memuji Tuhan, menari So bagi Tuhan. the pastor said, Jadi pendetanya itu berkata kepada she's saya, through from the university in Yogyakarta. dia sudah lulus dari sebuah universitas. So I di said, what is she Yogyakarta. doing now? Dia apa yang dia lakukan sekarang? And the pastor said, can I tell you, pastor, this girl is rich now. Dan pendetanya bilang, anak perempuan ini sangat kaya sekarang, I pastor. said, tell me, Bilang, oke, kasih tahu saya bagaimana. how did it happen?
Bagaimana itu terjadi? Because she's just 22 years. Karena dia baru saja berumur 22 And they tahun. said, Dan kemudian her saudara grandmother, neneknya, that is the mother's father. jadi Sorry, ibu the mother's mother, the ibu grandmother. dari ibunya. When the nenek mother dari was to ibunya. die, Jadi pada saat ibunya meninggal, the mother wrote a will mamanya itu menuliskan sebuah warisan for the granddaughter. untuk cucunya. She was not supposed to have any will. The boys were the ones to have the wills. Seharusnya dia tidak dapat warisan itu, harusnya anak laki-laki yang dapat. But because she walked with God, Tapi karena dia berjalan bersama Tuhan, God changed the order. Tuhan itu mengubah aturannya. And the grandmother gave her a will close to 40 billion rupiah. Dan neneknya itu memberikan dia warisan hampir 40 miliar rupiah. From a student who just finished university, Jadi dari seorang murid yang baru saja lulus she kuliah, became blessed. dia menjadi sangat terberkati. God has a will for you and me. Tuhan itu punya warisan untuk saya dan saudara. There are 3 wills of God. Ada 3 warisan dari There is the Tuhan. revealed will. Adalah warisan yang diwahyukan. There is the perfect will. Perfect will. Perfect. Perfect. What is perfect? Please look it. Oh, perfect. Sopruna. Oke. Warisan yang sempurna. And number 3, there is the sovereign will. The sovereign will. Warisan yang berkuasa. The sovereign will of God for you is to bless you. Warisan yang berkuasa itu adalah untuk memberkati saudara. The perfect will of God is to bless you. Warisan yang sempurna itu adalah So untuk when God memberkati showed up to saudara. Abraham, Jadi pada saat Tuhan God muncul says, kepada I will do Abraham, these 7 things in your life. Tuhan berkata, saya akan melakukan 7 hal ini dalam hidupmu. I will bless you. Aku akan memberkatimu. I will bless you. Aku akan memberkatimu. I will bless you. Aku akan So let's memberkatimu. look at the 7 blessings very quickly. Number 1, Kita lihat di ketujuh berkat ini. Yang He says, pertama, I will make your name great. dia I will berkata, make you a great nation. That's the first blessing. aku akan menjadikan engkau sebuah bangsa yang besar. I will make you a great nation. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang That is besar. the blessing of greatness. Itu adalah berkat kebesaran. When you walk with God, Pada saat saudara berjalan bersama Tuhan, look at me. You don't end up small, you end up great. saudara itu tidak akan menjadi kecil, tapi saudara akan menjadi besar. God did not say, Abraham, I will make you great as a person. He says, I will make you a great nation. Tuhan Nation. tidak berkata pada Abraham, saya akan membuat engkau menjadi seorang yang besar, tapi saya akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Every one of us here, there are nations in us. Nations are in you. Setiap kita itu seperti punya sebuah bangsa dalam diri kita. You are not a person, you are a nation. Kita itu bukan satu orang, tapi kita itu bangsa. That's why the sebuah Bible says, bangsa. I will set you on high above all the nations of the earth. Karena itu firman Tuhan berkata, aku akan membuat engkau berkuasa atas bangsa-bangsa di bumi. So I speak to you this morning. Jadi saya berdoa bagi saudara pagi ini, You will be great. saudara akan menjadi besar. Your children will be great. Anak-anak saudara akan menjadi Your besar. generation will be great. Generasi saudara akan menjadi By besar. the release of the blessing of greatness. Oleh karena kelepasan dari berkat Tuhan. Number 2, it says, I will bless you. Yang kedua, Tuhan berkata, aku akan I memberkatimu. like the word bless. Saya sangat senang dengan kata berkat itu. Ya, dan nama dari gereja ini kan Blessed Family Church. To bless. Blessed artinya untuk diberkati. The word bless Kata berkat ini is the Hebrew word we call barak. adalah kata Ibrani yang disebut barak. Blessing is not money. Berkat itu bukan uang, Blessing is not material thing. No. berkat itu bukan barang-barang material, bukan. The word bless Kata berkat is an empowerment to succeed. An empowerment to succeed. itu adalah kuasa yang diberikan bagi seorang manusia untuk sukses. An empowerment to succeed. An empowerment to succeed. Adalah kuasa yang diberikan untuk menjadi sukses. The second blessing God gave Abraham Jadi berkat kedua yang Tuhan berikan bagi Abraham is the blessing of empowerment, adalah berkat yang untuk berkuasa, which we call anugerah. Anugerah. yang kita sebut dengan anugerah. When anugerah comes upon you, Ketika anugerah ada dalam hidup saudara, you begin to succeed without stress. saudara itu akan menjadi sukses tanpa tekanan. You begin to command possibilities. Saudara itu akan membuat segalanya menjadi mungkin. Why? Mengapa? Because you are empowered to succeed. Karena
saudara itu diberi kuasa untuk menjadi sukses. And this morning, God is going to empower you Dan pagi ini Tuhan akan memberikan kuasa bagi to saudara succeed as you walk with Him, untuk sukses pada saat saudara berjalan bersama to Tuhan. succeed in your calling, to succeed in your vision. Untuk sukses dalam panggilan saudara, dalam visi-visi You need saudara. an empowerment from God Saudara tuh butuh kuasa dari to Tuhan fulfill your dreams. untuk mewujudkan mimpi-mimpi saudara. Number 3, God told Abraham, Yang ketiga, Tuhan memberitahukan pada I Abraham, will make your name great. Aku akan membuat namamu besar. I call it the blessing of influence, Dan ini adalah berkat pengaruh. the blessing of a great name. Berkat dari sebuah nama yang besar. For instance, Contohnya, when you say Bill Gates, pada saat kita berkata Bill Gates, wow, Microsoft. nah kita akan tahu, oh itu pencipta Microsoft. When you say Facebook, Ketika kita sebut Facebook, Mike Zuckerberg, great name. Mark Zuckerberg itu adalah yang When you say membuat Osama Facebook. bin Laden, Pada saat kita sebut Osama bin Laden, terrorist, bad name. teroris adalah nama yang When you buruk. say Barack Obama, Pada saat kita sebut Barack Obama, the first black American president. Presiden Amerika pertama yang berkulit When you hitam. say President Jokowi, Pada saat kita sebut Presiden Jokowi, oh, the good president. presiden yang baik. Why? Mengapa? Great name. Itu adalah nama yang When you besar. walk with God, Pada saat saudara berjalan bersama God gives you Tuhan, great name. Tuhan itu akan membuat nama saudara menjadi When besar. people call your name, Pada saat orang menyebut nama saudara, there is something about you that pulls people, influence. itu akan nama saudara itu akan menjadi pengaruh bagi orang tersebut. The blessing of a great name. I think this mic is really disturbing me. Can I have the other one, please? Mic-nya kayaknya perlu diganti katanya. The blessing of a great name. Jadi itu adalah berkat dari nama yang besar. Lift up and say, my name will be great. Katakan nama saya akan menjadi besar. Angkat tangan dan katakan nama saya akan menjadi besar. Say, my name will be great. Katakan nama saya akan menjadi besar. Say, just give me this. Forget, just give me this. Don't be running like this. Huh? Lift up and say, my name will be great. Angkat tangan saudara dan berkata, nama saya akan menjadi besar. Okay, so God was telling Abraham, Jadi Tuhan itu memberitahukan Abraham, because of you, karena engkau, I will make your name great, aku akan membuat namamu besar. and everyone that comes out of your loins Dan semua keturunan yang lahir dari engkau will also have a great name. juga akan memiliki nama yang besar. That's why Abraham is our father of faith. Itulah mengapa Abraham itu disebut Bapa Iman. Number 4, he says, I will make you a blessing. Yang keempat, Tuhan berkata, aku akan menjadikanmu That berkat. means you become a distributor of my blessing. Itu berarti engkau akan menjadi distributor berkatku. Because I am blessing you so that you can be an extension of the blessing. Karena aku memberkatimu, maka engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Because giving is living and living is giving. Karena memberi itu adalah hidup dan hidup adalah memberi. The day you stop giving, you start dying. Hari di mana kita berhenti memberi itu kita mulai Don't be mati. like the Dead Sea who only collects and never gives. Jangan kita seperti laut mati yang hanya mengumpulkan tanpa memberi. Because Karena we are to be extension of the goodness of God kita harus on earth. menjadi perpanjangan tangan kebaikan Tuhan di bumi ini. He says, I will curse those that curse you. Kemudian Tuhan berkata, aku akan mengutuk mereka yang You know what it mengutuk means? engkau. When you walk with God, Apa itu artinya? Pada saat saudara berjalan bersama Tuhan, God fights battles for you you don't even know. Tuhan itu sudah Yes. berperang melawan, Yes. berperang bagi saudara. There are people who don't like you. Mungkin ada orang yang tidak menyukai Don't saudara. always expect everybody to like you. Jangan selalu mengharapkan semua orang menyukai saudara. Because Karena sometimes terkadang people get jealous orang-orang itu cemburu because of what they see God do in your life. karena melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. They may laugh with you with their white teeth. Mereka mungkin akan berkata, akan ketawa, kasih gigi yang... But their heart is black. Tapi sebenarnya hati mereka itu... But because you jelek. walk with God, Tapi karena saudara berjalan God dengan Tuhan, says, Tuhan I berkata, will defend you. saya akan berperang I will bagimu. curse those who curse you. Saya akan mengutuk mereka yang mengutuk I engkau. will bless those who bless you. Dan aku akan memberkati mereka yang When memberkati. you walk with God, Pada saat saudara berjalan bersama when people Tuhan, bless you, pada saat orang memberkati saudara, they are opening their own doors for their own blessings. mereka sebenarnya sedang membuka pintu mereka sendiri untuk berkat mereka. And it says, through you, Dan dia berkata, melalui engkau, all the families of the earth
semua bangsa di bumi shall be blessed. akan diberkati. Today, Hari ini, Israel is blessed. Israel is hari blessed ini Israel diberkati. because one man walked with God. Karena satu orang yang berjalan bersama Just dengan a Tuhan. small nation Itu hanya sebuah bangsa yang kecil. surrounded with enemies, Yang dikelilingi oleh musuh-musuh. but still Tapi tetap the hand of the Lord is upon Israel. tangan Tuhan itu ada di atas Israel. You talk about IT, medicine, technology. Israel is number one. Kita kalau berbicara tentang IT, tentang pengobatan, teknologi, itu Israel nomor satu. The most richest men today in America are Jews. Orang yang terkaya di Amerika sekarang itu adalah seorang Yahudi. Why? Mengapa? Because their forefather walked with God. Karena leluhur mereka itu berjalan bersama dengan Tuhan. As you walk with God from today, Jadi pada saat saudara berjalan bersama Tuhan, refuse distraction. tidak usah bingung dengan gangguan-gangguan, Be focused. fokus. As you walk with God, Pada saat saudara berjalan bersama Tuhan, your children's children, anak dari anak-anakmu, they are going to be blessed. mereka akan diberkati. Because you are paying the price today for a generation tomorrow. Karena saudara sedang membayar harga hari ini untuk generasi saudara nanti. Pay the price today. Bayar harganya hari ini. When you serve God and it does not cost you, that service has no reward. Pada saat kita melayani Tuhan, Serving God in comfort melayani that does Tuhan, not cost you has no reward. melayani Tuhan tanpa harga itu tidak akan ada artinya. Go extra. Pergilah melayani lebih lagi. Allow God to stretch you. Izinkan Tuhan untuk menarik saudara. Go for evangelism. Win souls for God. Pergi menginjil, menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Don't just sit in church, come every Sunday. No. Jangan hanya datang ke gereja, duduk setiap minggu. We Tidak. come on Sunday, Kita datang hari receive Minggu. the power and the grace of God, Kita menerima kuasa dan anugerah dari and we go Tuhan. throughout the week Dan kita pergi selama from minggu Monday itu. to Saturday Dari hari Senin ke hari Sabtu. to represent God wherever He has Untuk planted us. menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun kita berada. If you are an instrumentalist, go extra. Kalau misalnya kita pemain musik, berjalanlah lebih If you are a lagi. singer, go extra for Kalau God. misalnya kita seorang penyanyi, bekerja lebih lagi bagi If you are a Tuhan. pastor, go extra for God. Apabila kita adalah seorang pendeta, If bekerja you lebih are lagi an bagi Tuhan. elder, go extra with God. Apabila saudara adalah Go extra. penatua-penatua, That's the price. bekerjalah. Itu adalah harganya. That's the price. Itulah harganya. Can God look at you from heaven Dan Tuhan akan melihat saudara dari surga and said, you have paid price? dan berkata, engkau sudah membayar harganya. No price, no rise, no rise, no surprise. Tidak ada harga, tidak ada kebangkitan, tidak ada kebangkitan, tidak ada kejutan. Daniel paid the price. Daniel bayar harganya. He stood for God. Dia berdiri bagi They Tuhan threw him into the lion's den. dan mereka melemparkan dia ke dalam gua singa. The lion became his massage pillow Dan kemudian singa itu menjadi bantal pijitnya dia. because Kenapa? he walked with God. Karena dia berjalan bersama When dengan the Tuhan. lion saw Daniel, Pada saat singanya itu melihat they Daniel, didn't see Daniel. mereka tidak lihat Daniel. They saw the lion of the tribe of Judah. Mereka lihat singa dari Yehuda. Because lions don't eat lions. It's an error for lions to eat lions. Karena singa itu tidak memakan sesama singa. When you walk with God, Jadi pada saat saudara berjalan bersama Tuhan, God will avert disaster for your sake. Tuhan itu akan menjadikan segalanya menjadi Let me tell you this. kebaikan bagi saudara. 2019, Tahun 2019, 2018 December, Desember 2018, I was on the mountain praying. saya sedang berdoa di gunung. 31st night Pada tanggal 31 malam of 2018, di To tahun 2019. 2018 menuju ke 2019. I gave a prophecy in the church. Saya memberikan nubuat di gereja. The video is online. And I said, I saw a vision. Saya melihat sebuah visi And I saw something in the air. dan saya melihat sesuatu di udara. People were breathing and people were dying. Orang-orang itu seperti sedang So I sedang told sekarat. our church, I said, Jadi saya memberitahukan pada gereja 2019 saya, January, Januari 2019 we will fast for 21 days. kita harus berpuasa selama 21 Because I hari. see a disaster coming. I see people dying. I don't know what is that sickness. Karena but I saya see melihat ada bencana datang dan orang-orang itu sekarat. February 2019, Februari 2019 I saw the same vision. saya melihat visi yang sama. At that time, Pada saat itu COVID has started in China. COVID itu sudah mulai di Cina. So I went to God. Jadi saya pergi I said, menghadap Lord, Tuhan. what do we Saya do? bilang,
Tuhan kita harus bagaimana? He said, tell everybody in the church to take communion, Holy Communion for 3 days. Dia bilang, beritahukan orang-orang di gereja untuk mengambil komuni selama 3 Every hari. family, every child. Setiap keluarga, setiap And anak-anak. he said on the 3rd day, Dan dia bilang, Tuhan berkata let pada them hari use yang the ketiga, communion to anoint their house, their room. biarkan mereka menggunakan komuni itu untuk memberkati rumah mereka. And he told me nobody will die and nobody will have COVID in the church. Dan karena itu tidak ada satupun yang terkena COVID di When the gereja. COVID started, Dan pada saat COVID masuk, people were mulai dying. People were dying. banyak orang meninggal. So I did a video to our members. I did a video. Dan saya membuat video untuk And I said, jemaat saya. I told the secretary, share it to everyone who Saya can bilang, hear. saya bilang sebarkan ini ke siapapun yang bisa mendengar. And to the glory of God, Dan bagi kemuliaan Tuhan, nobody in the church had COVID. Not one. tidak ada satupun jemaat di gereja itu yang kena COVID. Why? Mengapa? As I walk with God, Pada saat saya berjalan bersama Tuhan, God gave me the secrets Tuhan itu memberikan saya rahasia that will bring deliverance to his people. yang untuk membebaskan orang-orangnya. Today, Hari ini, as you walk with God, pada saat saudara berjalan bersama Tuhan, I see God showing you secrets. saya lihat Tuhan itu akan menunjukkan rahasia-rahasia bagi saudara. Secret of business, secret of your Rahasia family, bisnis, rahasia bagi secret of keluarga, ministry. rahasia untuk pelayanan. But there is a price to pay. It's not cheap. Tapi ada harga yang harus dibayar, itu tidak murah. There are 5 prices you must pay Ada 5 harga yang harus saudara if you're bayar. going to walk with God. Kalau saudara mau berjalan bersama Tuhan. Number 1 Yang pertama is the price of submission. adalah penundukan diri, harga penundukan diri. Submission. Penundukan diri. What is submission? Apa itu penundukan diri? Putting God's desire above your desire. Meletakkan keinginan Tuhan di atas keinginan pribadi kita. What is submission? Apa itu penundukan diri? Total surrender. Untuk berserah. What is submission? Apa itu penundukan It is diri? to yield to God. Untuk berserah dan meminta kepada Tuhan. And it is submission that leads to obedience. Dan penundukan Yes. diri itulah yang memimpin kita kepada ketaatan. When you are not submissive, you cannot be obedient. Pada saat kita tidak tunduk sama Tuhan, kita tidak mungkin taat sama Tuhan. That was what happened to Peter. Dan itu yang terjadi pada Petrus. He was struggling to catch fish Dia tuh bingung kan untuk tangkap ikan all through the night. sepanjang malam. Jesus says, Yesus can I use berkata, your boat? bisa saya mau menggunakan perahumu? He surrendered his boat. Dia menyerahkan After he surrendered perahunya, his boat, dan pada saat dia menyerahkan Jesus finished perahunya, using his boat. Yesus selesai menggunakan perahunya. And Jesus says, Peter, Dan Petrus, dia berkata, Petrus, throw your net. lemparkan jalamu. And Peter obeyed and threw his net. Dan Petrus itu dia ikut, dia sebar jalannya. And there was a great catch of fish. Dan dia mendapat You see that? begitu banyak ikan. First, Jadi yang pertama, he submitted his boat. dia menyerahkan perahunya. Then he obeyed Jesus. Kemudian dia tunduk taat sama Yesus. And there was miracle. Dan terjadilah mujizat. That is the first key. Jadi itulah kunci yang pertama. Whatever God tells you to do, Apapun yang Tuhan katakan bagi saudara, don't reason with it. jangan pernah bingung dengan It itu. may look very foolish and stupid. Itu mungkin bisa kelihatan bodoh, kelihatan tidak masuk akal. Like bodo, but just follow like a Iya, bodo. tapi hanya ikuti saja seperti orang bodoh. And I can tell you the result you will get Tapi saya bisa jamin bahwa hasilnya will be massive. itu akan sangat luar Don't biasa. argue with him. Don't complain. Jangan mengeluh, jangan debat sama Tuhan. When you complain, Pada saat saudara mengeluh, you become a question mark. itu saudara akan menjadi seperti tanda tanya. When you obey, Pada saat saudara taat, you become an exclamation mark. saudara itu akan menjadi seperti tanda seru. Am I talking to somebody here? Adakah yang mendengar And there are saya? 3 submissions you need. Dan ada 3 penundukan yang Number saudara 1, perlu. Yang pertama, submit to God. penundukan diri untuk Tuhan. Number 2, Yang kedua, submit to the will of God. menunduk pada kehendak Tuhan. For instance, God tells you, Contohnya misalnya Tuhan bilang, this is your wife. ini adalah istrimu. Oh no, God, she's very short. Oh Like tidak Zacchaeus. Tuhan, dia tuh pendek sekali, dia Oh, jelek her eyes, sekali. one eye is Aduh not. itu mata sebelahnya tidak berfungsi. Oh, her nose is not pointed. Hidungnya tidak mancung. Oh, she's not a graduate. Dia tidak lulus But kuliah. that may be the will of God for your life. Tapi mungkin itu adalah kehendak Tuhan bagi hidup saudara. Maybe God tells you, go into this business. Mungkin Tuhan bilang,
jalankan bisnis Oh God, ini. how can I do it? That's not my plan. I Tuhan, have a different plan. bagaimana saya bisa menjalankan itu bukan But rencana when you saya. surrender to Tapi His pada will, saat kita menyerahkan diri kepada kehendaknya, when you surrender to His will, pada saat kita berserah pada He kehendaknya, will show you the way. Tuhan itu yang akan menunjukkan jalannya. Number 3, Yang ketiga, surrender to spiritual authority. merendahkan diri untuk To spiritual authority kekuasaan Tuhan in this church. yang ada di The gereja. leaders God has placed over you, submit yourself to them. Jadi pemimpin yang ada di gereja itu kita tunduk pada mereka. Number 2, Yang kedua, number 1, I said surrender. yang pertama tadi penyerahan diri, Total surrender, submission. penundukan diri yang total And I told you kepada the types Tuhan. of submission. Dan saya sudah memberitahukan tipe-tipe Number penundukan 2, diri. Yang kedua, if you are going to walk with God, jika saudara ingin jalan bersama dengan the Tuhan, second prize yang harga yang kedua yang harus is dibayar sensitivity. adalah kepekaan. Sensitivity. Kepekaan. Look at me. The church of today is no more sensitive. Gereja-gereja hari ini tuh tidak lagi peka. We're not sensitive. Mereka tidak lagi peka. Abraham was sensitive. Abraham itu peka. How do we know? Bagaimana kita tahu? God told him, you're going to sacrifice your son on the mountain. Tuhan itu bilang engkau akan mengorbankan anakmu di gunung. God did not tell him the name of the mountain. Tuhan tidak memberitahukan dia nama gunung But itu. because he was sensitive, Tapi karena dia peka, he could see the mountain. dia dapat melihat gunung itu. If he was not sensitive, Jika saudara tidak peka, he would have killed Isaac kalau dia tidak peka, dia mungkin sudah membunuh Ishak and thought he was helping God. dan berpikir itu dia sedang membantu But he Tuhan. understood Tapi dia that mengerti there is a difference ada perbedaan between what God said and what God is saying. Apa yang Tuhan katakan dan apa yang sedang Tuhan lakukan. Yes, there's a difference Itu ada perbedaannya. between what God said Dengan perbedaan antara yang telah Tuhan katakan and what God is saying dan now. apa yang sedang Tuhan katakan sekarang. God said, Tuhan berkata, kill Isaac. bunuh Ishak. He obeyed. Dia taat. Let the child Dia memberikan anaknya. carry the knife to kill. Dia sudah bawa pisaunya untuk membunuh But because anaknya. God is not a murderer, Tapi karena Tuhan itu bukan pembunuh, God said something different from what he said before. Tuhan itu mengatakan sesuatu yang berbeda dari yang dia And katakan God said, sebelumnya. Abraham, Dan dia bilang, Abraham, now I know you love me. sekarang saya tahu bahwa engkau mengasihiku. He says, Abraham, I will make you great. Dia bilang, Abraham, aku akan menjadikanmu besar. And your seed will possess the gates of their enemies. Dan engkau itu akan menjadi pemenang bagi musuh-musuhmu. Don't be carnal, be sensitive. Jadi jangan, saudara itu harus menjadi peka. Sometimes God will bring you into a season. If you are not sensitive, you will miss that season. Jadi pada saat, terkadang ketika Tuhan membawa kita pada sebuah musim dan kita tidak peka, kita akan melewati musim itu. Be begitu saja. sensitive to divine Jadi yang instruction. pertama adalah harus peka pada instruksi ilahi. Be sensitive to opportunities God will bring. Peka terhadap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Number 3, Yang ketiga, if you're going to walk with God, jika saudara ingin berjalan bersama the Tuhan, third price you must pay harga ketiga yang harus saudara bayar is separation. adalah Separation. memisahkan diri. Separation. Memisahkan diri. When Abraham was going to the mountain, Pada saat Abraham itu mau pergi ke gunung, he was with some servants. dia ada bersama dengan He beberapa stopped. abdinya He stopped dan dia berhenti and said, dan bilang, stay here, servants. pelayan-pelayan itu tinggal di sini. Don't go with me to the mountain. Jangan Only me and Isaac. pergi ke gunung dengan saya, hanya saya dengan Ishak. There are things God will do with you Jadi ada hal-hal yang Tuhan ingin lakukan bagi before God saudara. will do it. Tapi sebelum Tuhan melakukan He itu, will separate you from some wrong people. dia akan memisahkan saudara dulu dari orang-orang yang salah. Because Karena if he does not separate you from the kalau wrong dia tidak people, memisahkan saudara dari orang-orang yang salah, wrong things will continue happening in your life. semua kesalahan-kesalahan itu akan terus terjadi dalam hidup When the saudara. right people enter into your life, right things begin to happen. Tapi pada saat orang-orang yang benar telah hadir dalam hidup saudara, maka hal-hal yang baik itu akan terjadi. So you need separation. Jadi saudara perlu memisahkan diri. Separation from the world. Memisahkan diri dari dunia, Separation from those who don't believe in your vision. memisahkan diri dari mereka yang tidak percaya dengan visi Separation from saudara. those who gossip you. Separation. Memisahkan diri dari orang-orang yang mungkin bergosip tentang Separation saudara. from those who don't believe in what you carry, your potential. Memisahkan diri dari orang-orang yang tidak percaya dengan potensi And saudara. please hear me, God's people. Dan tolong dengarkan saya, umat Tuhan. When the wrong people leave, Pada saat orang-orang yang salah itu telah pergi, the right people will come.
orang-orang yang benar akan Tuhan. And there are 3 sediakan. right people you need in your life. Dan ada 3 orang yang benar yang saudara perlu untuk Number dalam one. hidup saudara. Number 1, Yang pertama, destiny helpers. orang-orang yang akan membantu saudara untuk menuju ke tujuan Number hidup 2, saudara. Yang kedua, destiny connectors. penghubung ke tujuan saudara. Number 3, Yang ketiga, those God uses to open doors for you. ya orang-orang yang Tuhan gunakan untuk membuka pintu bagi saudara. If you don't have these 3 people in your life, Kalau saudara tidak punya 3 orang ini dalam hidup saudara, you're actually hanging around with the wrong people. saudara sebenarnya sedang berada bersama dengan orang-orang yang salah. But I speak to you this morning. Tapi saya berkata bagi saudara pagi ini, God is bringing separation Tuhan itu sedang memisahkan saudara into your life. dalam hidup saudara. He will separate you from the wrong thing. Dia akan memisahkan saudara dari orang-orang yang He will salah. separate you from the wrong character. Dia akan memisahkan saudara dari He will karakter-karakter yang separate you from the salah. wrong habits. Memisahkan engkau dari kebiasaan-kebiasaan yang He will salah. separate you from the wrong people. Dia akan memisahkan saudara dari orang-orang yang salah. Number 4, finally, Yang keempat, the akhirnya, price you must pay harga yang harus saudara bayar when you walk with God. pada saat saudara berjalan bersama Tuhan The 4th S, adalah 4S. sacrifice. Pengorbanan. Sacrifice. Pengorbanan. That is where many of us fail. That's where many of us fail. Itulah pada saat dimana hidup saudara akan dipenuhi. Christianity is sacrifice. Kekristenan itu adalah pengorbanan. What have you sacrificed for God? Apa yang telah saudara korbankan untuk Tuhan? Have you sacrificed your time, Apakah saudara sudah mengorbankan waktu, your energy, energi, your talent? talenta? Many of us here, you can sing, Mungkin ada saudara di sini yang bisa bernyanyi, but you just come every Sunday, sit, you are not singing here. Where is this? tapi hanya datang di sini setiap minggu tapi tidak menyanyi di depan. When I was a keyboardist in church, Pada saat saya menjadi keyboardist di gereja, when I leave school to come and play, pada saat saya libur dan If saya they want to give me pergi money, I ke say gereja no. untuk bermain, if they want to give me money for playing, kalau I say, mereka "No, I mau don't." bayar saya bilang tidak. Why? Kenapa? Because if they give me money for playing keyboard, I've already rewarded myself. Karena kalau misalnya mereka membayar saya, berarti saya harga saya sudah dibayar. Gitu. So where is the sacrifice to Jadi God? kalau begitu mana pengorbanannya bagi Today, Tuhan? you see people do something for God, they want a reward back in terms of money. Jadi sekarang itu banyak orang yang bekerja untuk Tuhan, tapi mereka mau dibayar dengan uang. But money is not everything. Tapi Tuhan, uang itu bukan segalanya. Sacrifice to God Pengorbanan bagi can Tuhan bring long life to you. itu akan memberikan umur yang panjang bagi It can bring saudara. preservation to you. Akan membawa kesejahteraan It can bagi even saudara. bring good health to you. Mungkin membawa kesehatan bagi saudara. Because we never read that Abraham was sick. Abraham was never sick. Dan kita tahu Abraham itu tidak pernah sakit. It was his sacrifice to God Karena dia mengorbankan diri that bagi Tuhan. preserved him to his old age. Itulah yang mempertahankan hidupnya hingga Abraham was usianya very, tua. if you read Genesis 24, Kalau saudara membaca the Bible Kejadian says, 24, from verse 1 to 3, Alkitab- the Bible says, Abraham was very old. Alkitab Very old. berkata itu di ayat 1 sampai 3 tuh Abraham sudah sangat tua. And God blessed him in everything. Tapi Tuhan itu memberkati dia dalam segala hal. Please, I encourage us this morning. Jadi saya meminta pada saudara pagi Live a ini, life of sacrifice. hiduplah dengan hidup dalam Sacrifice is pengorbanan. not only money. Pengorbanan itu bukan hanya It's tentang not only uang. money. Bukan hanya Your tentang time, uang. your energy, Waktu, energi, your wisdom, your gifts. kebijaksanaan, Use it for God. talenta itu semua gunakan untuk Because Tuhan. that is what God will reward you in heaven. Karena itulah yang akan Tuhan hadiahkan bagi saudara di If surga everything nanti. you did on earth is for yourself, then you have no future with God. Jadi kalau apapun yang saudara lakukan di dunia ini hanya untuk saudara, saudara tidak punya masa depan bersama Live Tuhan. your life for God. Hiduplah hidup saudara bersama Spend dengan your Tuhan. life in God. Habiskan hidup saudara Do bersama everything Tuhan. you can for God. Lakukan segala hal yang saudara bisa bagi Tuhan. And I can tell you, Dan saya You see, dapat let me berkata say bagi something. Anda, There are some of you here now. saya bisa berkata ada beberapa dari saudara 50 di years from sini. now, 50 tahun dari 30 years sekarang, from now, 30 tahun dari if Jesus sekarang, keeps you alive, kalau Tuhan masih memberikan saudara hidup, your children, anak-anak they saudara, will not struggle. mereka itu tidak akan You know berjuang. why? Kenapa? Because of what you did for God. Karena apa yang sudah saudara Yes. lakukan buat Tuhan. So saat God ini. will reward your generation because Jadi God Tuhan itu akan rewards. memberikan hadiahnya, rewardnya itu bagi generasi-generasi. That's why when you are serving God, you are sacrificing for God, you are actually banking the blessing into a future generation. Jadi pada saat saudara melayani Tuhan, mengorbankan diri untuk Tuhan, saudara itu seperti sedang menabung di surga. Live a life of sacrifice. Hiduplah hidup dengan penuh Go out of pengorbanan. your way for God. Keluar dari zona nyaman saudara untuk
berjalan bersama Tuhan. evangelize, Menginjilah, pray, berdoalah, fast, berpuasa, read the word, membaca firman support the Tuhan, vision of the church mendukung visi-visi dari gereja-gereja. as you sacrifice for God. Pada saat saudara berkorban bagi Tuhan, God is going to bless you. Tuhan itu akan Look at memberkati me. saudara. When you sacrifice for God, Pada saat saudara berkorban bagi Tuhan, don't pray for the blessing. tidak usah berdoa bagi berkat-berkat. You are already implicated for the blessing. The Karena blessing just berkat-berkat comes. itu akan datang sendiri dalam Yes, kehidupan all this, saudara. Lord bless me is a wrong Jadi prayer. tidak usah berdoa Tuhan berkati saya, tidak usah. Just sacrifice. Berkorbanlah. Let God knows you are living your life for Him. Biarkan Tuhan tahu kalau saudara itu sedang hidup bagi Dia. I read the story of an earthquake Oh, saya baca cerita tentang sebuah gempa bumi that happened in South America. yang terjadi di Amerika Selatan. And after 3 days, Dan setelah 3 hari, they were excavating the ground. mereka menggali tanahnya And they saw a man dan mereka melihat seorang after 4 laki-laki days setelah 4 hari from the rubble, dari reruntuhan still breathing. masih bernafas. And they asked him, Dan mereka bertanya, why didn't you die? kenapa engkau tidak mati? He said, Dia berkata, I refuse to die because I still want to serve God. saya menolak Wow. untuk mati karena saya masih mau melayani Tuhan. So God saw this one. Wow, this one still loves to serve me. So let me preserve him from that. Jadi Tuhan lihat, wah ini orang ini dia masih mau melayani saya, jadi saya tetap membiarkan dia hidup. I pray for you this morning as I close. Jadi sebelum saya tutup, saya berdoa bagi Receive saudara, grace terimalah anugerah to live a life of untuk sacrifice. menjalani hidup yang penuh dengan Don't forget these pengorbanan. 4 keys of the prize you have to Jangan pay. lupakan 4 kunci yang tadi, Submission, penundukan diri, sensitivity, kepekaan, separation, pemisahan diri, and sacrifice. dan pengorbanan. That's the price you and me Itu must pay. itu adalah harga yang harus saudara And bayar. it's a continuous process. Dan itu adalah sebuah proses yang You don't do berkelanjutan. today, stop. No, it's a continuous process. Itu jadi tidak berhenti begitu saja, tapi itu adalah sebuah Until we proses leave yang this berkelanjutan. I pray for Hingga you. kita meninggalkan dunia I ini. pray for you Saya berdoa bagi that saudara, as you walk with God, pada saat saudara berjalan bersama Tuhan, you will understand the language of God. saudara akan mengerti bahasanya Tuhan. And God will bless you Dan Tuhan akan memberkati saudara. like Abraham. Seperti Abraham. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Amen. Amin. Lift up your hands. Angkat tangan saudara. Keyboardist, go for me. Lift up your Dalam hands. keyboard. Father, we bless you. Bapa, Walking kami with God. memujimu. Walking with God. Berjalan bersama Tuhan. That's the key Itulah kuncinya. to living a glorious life. Untuk menjalani hidup yang penuh dengan kemuliaan. Walking with God Berjalan bersama Tuhan is key adalah kunci to success. untuk sukses. Walking with God Berjalan bersama Tuhan makes you a membuatmu covenant child of God. menjadi anak perjanjian bagi Tuhan. It makes you and me a friend of God. Itu menjadikan engkau sahabat yang baru bagi It Tuhan. is because of that walk Abraham had with God. Itu adalah yang Abraham punya dengan Tuhan. Today, Hari ini we say the God of Abraham, Isaac, and Jacob. itulah yang kita sebut dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. You too, when you walk with God, Saudara juga pada saat saudara berjalan we bersama can also Tuhan, say kita juga bisa berkata the God of David, Tuhannya, the Allahnya God of Daud, Samson, the God of Lukito. Allahnya Samson, Yes. Allahnya Lukito. Yes, just as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Seperti layaknya kita sebut Allah Abraham, It was Ishak. supposed to be the God of Abraham, Isaac, and Esau. Esau did not walk with God, so he was out of the Itu covenant. harusnya Abraham, Allah Abraham, Ishak dan Esau. Tapi karena Esau tidak berjalan bersama Tuhan, maka menjadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub. So lift up your blessings Jadi angkat tangan and tell the saudara Lord, Father, dan berkata pada Tuhan, Bapa, give me grace berikan saya anugerah to walk with you untuk berjalan bersama. all the days of my life. Di sepanjang hidup saya, I will not fail you, Lord. saya tidak akan mengecewakanmu Tuhan. I will not disappoint you. Saya tidak akan mengecewakanmu. Can you just pray just in few minutes? Father, we bless you. Kita We berdoa worship dalam you. beberapa We menit. celebrate you. Thank you, Jesus. Terima kasih, Help us, Tuhan. Lord. Bantu Help us, kami Lord, Tuhan, bantu to kami walk Tuhan, with you, untuk berjalan bersama, to walk in integrity, untuk berjalan dalam integritas, to walk in submission, untuk berjalan dalam penundukan to walk diri, in sensitivity, untuk berjalan dalam kepekaan, to walk in separation untuk from berjalan the dalam wrong people, pemisahan diri dari orang-orang and yang to walk salah, in untuk sacrifice. berjalan Lord, dalam we pengorbanan. pray, Father, Bapa, kami that every berdoa one of us, bagi setiap kita di the sini, 7 blessing of Abraham, semua ketujuh berkat the Abraham, blessing of greatness, berkat kebesaran, the blessing of empowerment, berkat kuasa, the blessing of influence, berkat pengaruh, the generational blessings berkat-berkat generasi will come upon us and our children's children akan
terjadi dalam hidup kami dan keturunan-keturunan Father, we kami. bless you, Bapa, Jesus. kami memberkati-Mu, Le Yesus. kaparazanda masile la shata. Rekatazata. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Sing it one more time. Nyanyikan sekali lagi. Oh, praise the name, Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Wherever you are, Dimanapun saudara all saat eyes ini, closed, all hands lifted. semua tangan diangkat. And if you are here this morning, Dan jika saudara ada di sini pagi ini, you have no right standing with Jesus. yang belum berdiri dengan benar dalam Tuhan, Because that's where walking with God begins from. karena itulah di mana kita harus dapat memulai untuk berjalan bersama Tuhan. You don't need to come out. Just pray this simple prayer with me. Tidak usah datang, hanya mendoakan doa yang simpel ini bersama You dengan will say, saya. Lord Jesus, Katakan, Tuhan Yesus, thank you, Lord, terima kasih Tuhan, for dying for me. karena Engkau telah mati bagiku. I come to you today. Saya datang kepadamu saat ini, Forgive me ampuni saya for all my disobedience untuk semua ketidaktaatan saya in not walking with you. dan tidak berjalan bersamamu. Have mercy on me. Kasihanilah aku ya Tuhan, Forgive me. ampuni aku, Touch me. sentuh aku. From today, Mulai hari ini, help me to walk with you. bantu aku untuk berjalan bersama. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. I'm going to be praying for people this morning Saya akan berdoa bagi because see, orang-orang it's pagi it's ini. very important. Let me show you something. Karena itu sangat penting. Just like in the physical, Sama seperti di fisika, you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kita berhitung dari 1 sampai 10. You are ascending. Itu kayak naik But in the terus. spirit, Tapi dalam roh, if God is going to process you to walk with Him, kalau Tuhan itu mau memproses saudara untuk berjalan bersama dengan He dia, takes you down first. dia tuh menurunkan saudara dulu. 0, 9, 8. You know why? Kenapa? He wants your flesh to die. Karena dia ingin mematikan Because kedagingan saudara if dulu. your flesh does not die, Karena kalau daging saudara tidak mati, it will be very difficult to walk with God. itu akan sangat sulit untuk berjalan bersama Tuhan. And God will always test you. If you don't pass one test, He can't take you to the next level. Dan pada saat Tuhan berikan ujian, kalau saudara belum lolos satu ujian itu tidak akan ada So ujian. that's yang why you lain. see some people, they are always in the same level every year. Karena Every year, itulah every mengapa year, ada beberapa orang every yang year. mereka setiap dari tahun ke tahun tuh ada di tempat yang sama. It's di not, level it's not yang sama. because God wants them to be at that level. No. Bukan karena Tuhan mau mereka ada di level itu, tidak. Because they chose to just be there. Karena mereka memilih untuk tetap di They situ. don't want God to process them. Mereka tidak mau Tuhan memproses And mereka. when God process you, Dan pada saat Tuhan memproses saudara, then you'll have the product of the process. dan itu pasti akan ada produknya. So tonight, Jadi hari ini God does not use living people. God uses dead people. Tuhan itu tidak memakai orang-orang yang hidup, tapi memakai orang-orang yang sudah meninggal. You have to die. Saudara itu harus mati This dulu. thing, Die. Matikan dagingnya saudara. this eye, die. Mata ini harus mati. Flesh, Daging die. harus mati. When you come to nothing, Pada saat saudara datang dengan tidak membawa then God will apa-apa, bring you to something. dan Tuhan yang akan membawa saudara pada sesuatu. When you yang come besar. to your zero, Pada saat saudara berada dalam and you see titik terendah yourself, hidup saudara, I am nothing, Lord. Who am dan I? bilang, Tuhan saya bukan apa-apa, saya tidak punya apa-apa. And that's when God Dan pada saat Tuhan will begin to lift you. Tuhan yang akan mulai mengangkat I was in saudara. Jakarta last week Saya ada di Jakarta minggu with Pao lalu Baja, dengan Pastor Obaja, and we were in the same hotel. dan kita
ada di hotel yang sama. And I came down to pray for somebody. Dan saya turun untuk berdoa bagi And the beberapa woman orang. just saw me Dan ada seorang wanita yang melihat from saya. Georgia. Dia dari Jogja. Pastor Samson. Dia bilang, wah Pastor Samson. People were just looking. Dan orang-orang itu langsung And I said, melihat. have I met you before? Dan dia bilang, said, "Yes, saudara yes, tanya, yes." pastor tanya, saya sudah bertemu dengan kau said, sebelumnya. "What's Dia the bilang, problem?" iya. Dia bilang, apa masalahnya? He said, before COVID, Dia bilang, sebelum COVID, doctor says I can never have a child. Tuhan bilang saya tidak akan punya, There mungkin was a punya report. anak. Itu ada laporannya. But you were just praying, you passed. Tapi pada saat pastor berdoa And you say, carry your babies. dan pastor bilang, bawa anakmu. She said, Pastor, today I have 2 boys. Dan dia bilang, Tuhan, pastor sekarang saya sudah punya 2 anak As laki-laki. you said. Dan jadi pada saat And the saudara Holy Ghost berkata, ministered to me. dan kemudian Roh Kudus itu berkata pada saya, Samson, I did it saya yang melakukan because itu. that woman Karena wanita itu, has a walk. She's walking with me. And I said, Lord, how? karena dia itu berjalan dengan saya. She said, for years that she had no child. Jadi pastor bertanya, bagaimana caranya? Dia bilang, Roh Kudus berkata dalam 4 tahun pada saat dia tidak punya She anak, never complained. dia tidak pernah mengeluh. She was serving me. Dia terus melayani She has a saya. good heart. Dia memiliki hati She was yang not baik. serving me because of babies. Dia tidak melayani saya untuk bayi, untuk dapat anak. So I was waiting for that time to come to manifest my power in her Jadi life. saya menunggu waktu itu untuk memanifestasikan kuasanya atas hidup. Everything God told you, Jadi apapun yang Tuhan katakan bagi saudara, God did not lie. Tuhan itu tidak pernah Or it's berbohong. because you have not grown yet. Tapi karena saudara belum bertumbuh, That's why you have not assessed what God have said. itulah belum mendapatkan apa yang So Tuhan this morning, I'm going to katakan be bagi praying for saudara. people. Jadi pagi ini saya akan berdoa bagi There's going to be saudara-saudara. miracles. If you are sick, God's going to heal you now. Not Bagi tomorrow. saudara yang sakit, berimanlah akan sembuh But pagi ini. specifically, I want to pray for the first set of people. First people Tapi saya ingin berdoa secara khusus pagi ini bagi who wants firstborn. to walk with God. Those who want to walk with God. Bagi orang-orang yang ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Those who feel, no, this is not my level with God. I need a higher level. Yang berkata bahwa ini bukan level saya dengan Tuhan, saya ingin berjalan di level yang lebih tinggi lagi. How come you can't pray 1 hour? Bagaimana saudara bisa berdoa You selama can't 1 pray jam? 30 minutes. Berdoa selama 30 menit. You can't fast once a week. Mungkin bisa berpuasa seminggu sekali. You can't read your Bible. Bisa membaca Alkitab Then how are you saudara. going to walk with God? Tapi saudara tidak berjalan bersama How are Tuhan. you going to hear His voice? Bagaimana saudara bisa mendengar suara? How is He going to direct your destiny? Bagaimana dia bisa mengarahkan saudara kepada tujuan hidup saudara? It is your responsibility Itu adalah tanggung jawab saudara. to grow yourself, Untuk menumbuhkan diri saudara. not your pastor's responsibility. Bukan tanggung jawab pendeta. So this morning, Jadi pagi ini I want people who will come to the front saya mau orang-orang datang ke depan and say, Lord, dan bilang, Tuhan, I surrender all. saya menyerahkan semuanya. Take all of me. Ambil semua yang daripadaku. I decrease Saya mau so that menundukkan you diri. can increase in me. Saya biarkan saya mati dan biarkan kau yang mengisi hidup. Just come quickly. Dan And mari if you are datang. sick in your body, Dan mungkin bagi saudara yang please sakit, stand here. berdiri di sebelah sini. And if you are believing God to walk with Him, come like this. Dan as I yang mau pray. percaya berjalan bersama Tuhan, berdiri di sebelah sini. You deserve all the glory, Yahweh, Yahweh. 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 You deserve all the glory, Yahweh. Yahweh. Just come. Ya, mari datang, mari maju, You maju. deserve all the glory, Yahweh. Yahweh, Yahweh. You deserve all the glory, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. You deserve all the glory, Yahweh. One more time. Yahweh. You deserve all the glory, Yahweh, Yahweh, Yahweh. You deserve all the glory. Yahweh, Yahweh. Let's sing my soul. Dance in my soul, my
Savior God. Yang sakit berdiri di sebelah sini. How great, Yang how sakit great, berdiri. how great, how How great great thou thou art. How great thou art. How great thou art. Then sing my soul, Then sing my soul, my soul, Savior God, God to thee. how great thou art. how great. Great thou art. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God's to thee. Oh, how great thou art. Jesus, how great thou art. How great thou art. Then sing my soul, then sings my soul, my Savior God's